wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya Sabrina Yesyahuda Zahra dengan NIM 2210204007. Saya akan membahas tentang etika bisnis Islam, yaitu nilai-nilai etika yang harus diterapkan oleh para pelaku bisnis, terutama Muslim, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam adalah sekelompok nilai yang memberitahu kita apa yang benar dan salah dalam berbisnis, berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan hukum Islam. Etika bisnis ini mencakup larangan-larangan yang harus dihindari agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti berbisnis dengan cara yang curang, menipu, mengurangi takaran atau bobot barang, atau menjual barang yang diharamkan oleh agama. Di sisi lain, etika bisnis Islam juga mendorong para pengusaha Muslim untuk bertindak dengan kemurahan hati, memberikan pelayanan yang baik, dan memahami bahwa tindakan bisnis mereka memiliki dampak serius pada kesejahteraan manusia. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, kepemilikan harta tidak bersifat mutlak seperti dalam kapitalisme, tetapi juga tidak mendukung kepemilikan kolektif seperti dalam sosialisme. Oleh karena itu, dalam etika bisnis Islam, kita harus menjauhi segala sesuatu yang diharamkan, bahkan jika itu tampaknya menguntungkan secara finansial, dan selalu mengikuti prinsip-prinsip moral yang diberikan oleh agama. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam antara lain adalah tauhid, keadilan, kebaikan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan haram dan halal earnings. Tujuan dari penerapan etika bisnis Islam adalah untuk membangun kode etik bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Kode etik digunakan untuk mengatur, mengembangkan, dan mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Menjadi dasar hukum. Menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelesaikan perselisihan. Memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul tanpa harus ke peradilan. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memberikan kontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat, serta mampu membangun persaudaraan dan kerjasama antara pihak yang terlibat. Kelebihan dalam penerapan etika bisnis Islam, yakni para pelaku bisnis dapat bekerja secara profesional. Persaingan antar pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis semakin maju. Kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan. Perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat dan meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum karena memiliki aturan yang mengikat antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga contoh kasus pelanggaran etika bisnis di perusahaan. Yang pertama, PT Ajinomoto Indonesia dengan kasus melanggar prinsip kejujuran. Kedua, ada PT Tokopedia, pernah terjadi kasus kebocoran data konsumen aplikasi belanja online Tokopedia. Dan terakhir, PT KSA atau Kimu Sukses Abadi melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan di Cikarang Barat. Kasus yang pertama, PT Ajinomoto Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia merupakan produsen bumbu masak merek Ajinomoto. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jepang, di mana Ajinomoto Pusat merupakan salah satu dari 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Sehubungan dengan akan berakhirnya sertifikat halal dari MUI,
untuk Ajinomoto pada September 2000, maka PT Ajinomoto Indonesia mengajukan perpanjangan sertifikat halalnya pada akhir Juni tahun 2000. Audit kemudian dilakukan oleh LPP OMMUI Pusat, LPP OMMUI Jatim, BPOM, Balai POM Surabaya, dan dari Departemen Agama pada tanggal 7 Agustus tahun 2000. Pada 7 Oktober 2000, Komisi Fatwa memutuskan bahwa baktosoiton tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. PT Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif bahan pengganti baktosoiton sesuai dengan instruksi Komisi Fatwa. PT Ajinomoto Indonesia mengganti baktosoiton dengan Mameno dalam tempo 2 bulan. LPP OMMUI melakukan audit sehubungan dengan penggantian baktosoiton dengan Mameno pada 4 Desember 2000. Mereka memutuskan Mameno dapat digunakan dalam proses pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. Komisi Fatwa melakukan rapat kedua pada 16 November 2000. LPP OMMUI menyampaikan hasil rapat tersebut kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember 2000. Bahwa produk yang menggunakan baktosoiton dinyatakan haram. MUI mengirim surat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 19 Desember 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 November 2000. Namun, pada tanggal tersebut, perusahaan sudah memasuki libur bersama Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 24 Desember 2000 bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 November 2000. Berdasarkan kasus tersebut, PT Ajinomoto telah melanggar etika bisnis berupa melanggar prinsip otonomi tidak mengikuti pemeriksaan ke MUI secara rutin, dan juga telah melanggar prinsip kejujuran, karena mereka telah melakukan ketidakterbukaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam bumbu penyedap tersebut. Kasus ini termasuk kepelanggaran dalam produksi barang. Dalam Al-Quran, ada 6 kata kunci produksi. 1. Tazru'una sab'a sinina da'aba. Kamu harus menabur pohon selama 7 tahun. 2. Sakharul bahro, dia memanfaatkan laut. 3. Yunbitu lakum, dia akan membuatmu tumbuh. 4. Akhroj, keluar. 5. Anzil, turun. 6. Khuliqo, atau membuat. Etika Islam dalam produksi terdiri dari profesionalisme bekerja, ihsan, didasarkan atas disiplin ilmu, pemeliharaan sumber daya alam, orientasi halal. Dalil ayat dari produksi harus berorientasi halal ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surah An-Nahl ayat 114. Ayat tersebut menyebutkan, makanlah dari apa yang ada di bumi halal dan baik. Kasus selanjutnya, PT Tokopedia. 3 tahun yang lalu, terjadi kasus kebocoran data konsumen aplikasi belanja online Tokopedia. Hal ini merupakan peristiwa yang mengejutkan, karena mengetahui Tokopedia sudah termasuk sebagai perusahaan startup unicorn, meskipun kasus kebocoran data konsumen ini bukanlah yang pertama kali terjadi pada aplikasi belanja online. Sebelumnya, aplikasi Bukalapak juga sempat mengalami kasus yang sama pada tahun 2019 lalu. Namun tetap saja, sebagai platform belanja online yang memiliki nama yang besar dan banyak pengguna, keamanan data konsumen seharusnya menjadi hal yang sangat penting dan patut diperhatikan Tokopedia.
Dalam kasus ini, ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia serta 7 juta data penjual per bulan Maret 2020 yang datanya bocor dan dijual di situs dark web dengan harga jual sebesar $5.000 Amerika Serikat. Meskipun diperjualbelikan secara bebas, namun orang yang ingin mengunduh data tersebut harus menggunakan VPN karena data tersebut ada di server Amerika. Terhitung, sudah ada lebih dari 50 pengguna sudah mengunduh data tersebut. Walaupun pihak Tokopedia menyatakan bahwa data yang bocor tersebut tidak mencakup data sensitif seperti password dan kode OTP. Tetapi, mereka menghimbau pengguna aplikasi tetap mengganti password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus kebocoran data ini membuat kita harus lebih waspada lagi, mengingat saat ini aplikasi belanja online meningkat pesat penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Tingginya jumlah pengguna Tokopedia tidak dibarengi dengan usaha untuk menjaga kerahasiaan database konsumen. Kelalaian pihak Tokopedia pada kasus ini dapat merugikan banyak pihak, terkhususnya pengguna Tokopedia sendiri. Padahal, sebagai pengguna, mereka memiliki hak agar data pribadinya dapat dijaga kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan yang moral dan ekonomis yang layak. Pertimbangan-pertimbangan yang terlihat dari perusahaan ini, mereka lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dibandingkan dengan sistem keamanannya. Strategi marketing yang dilakukan Tokopedia selalu mengusung ide yang dapat menarik banyak perhatian publik. Dimulai dari menjadikan BTS, grup band Korea ternama sebagai brand ambassador. Lalu Tokopedia juga kerap melakukan promosi melalui banyak influencer yang sedang naik daun. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Tokopedia memiliki pendanaan yang cukup besar untuk menjalankan operasionalnya, dan seharusnya mereka juga mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk sekuritas ataupun keamanan bagi pengguna. Karena seiring penambahan jumlah pengguna, maka maintenance dan sistem pengamanan yang dimiliki harus semakin baik. Namun faktanya, justru terjadi kebocoran data pengguna yang berarti sistem pengamanan data yang ada tidaklah cukup baik. Oleh sebab itu, kemudian muncullah asumsi bahwa Tokopedia meremehkan keamanan pengguna demi mendapatkan pengguna baru lewat marketing mendunia mereka. Disinilah pelanggaran etika bisnis mereka. Tokopedia lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memikirkan pertimbangan moral etis pada kebijakan bisnis mereka. Apabila dalam mengambil keputusan bisnis, Tokopedia mampu menyeimbangkan antara strategi marketing yang baik dan juga memiliki sistem keamanan yang mumpuni, mungkin masalah kebocoran data dapat dihindari. Selain mengalokasikan pendanaan yang cukup besar untuk marketing dengan menjalin kerjasama artis internasional, sebagai perusahaan teknologi, Tokopedia tentu harus juga mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk keamanan data pengguna yang merupakan salah satu perhatian pada manajemen risiko perusahaan teknologi. Praktik ini termasuk gharar dalam praktik e-commerce. Dalam hukum Islam, gharar menjadi salah satu faktor utama yang dapat membatalkan transaksi. Gharar memberi akibat pada validitas seperti akad jual beli, mempekerjakan tenaga kerja, akad sewa menyewa. Gharar merujuk pada ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan mengenai item-item penting dalam akad, yang dapat memunculkan sengketa dan gugatan. Dalam akad yang mengandung gharar, pihak-pihak terkait biasanya tidak mengetahui hasil dari sebuah transaksi yang dilakukannya. Sebuah akad dianggap mengandung gharar apabila ia merupakan 1. Suatu peristiwa di mana pihak-pihak terkait tidak menyadari dengan pasti apakah peristiwa itu akan terjadi atau tidak. Kedua, sesuatu yang berada di luar pengetahuan pihak-pihak terkait sehingga tidak diketahui secara pasti. 3. Sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak-pihak terkait apakah ia ada atau tidak. Keempat, sesuatu di mana perolehannya diragukan. Dan kelima, sesuatu di mana kuantitasnya tidak diketahui.
Beberapa masalah dalam e-commerce. 1. Pemalsuan akad dalam transaksi elektronik, misalnya pemalsuan tanda tangan digital. Kontrak merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. 2. Perlindungan konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup pedagang elektronik. Apabila terjadi kecurangan, maka mesti ada perlindungan secara hukum. Yang ketiga, tanggung jawab atas suatu transaksi. Kasus yang terakhir yaitu PT Kimung Sukses Abadi atau KSA. Sesuai dengan surat paksaan pemerintah, terdapat 6 pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kimung Sukses Abadi KSA yang berada di Kampung Rawacitra, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat. Keenam pelanggaran itu antara lain: 1. Belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. 2. Membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke badan air. 3. Belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. 4. Menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B3214 di area terbuka di halaman perusahaan. Yang kelima, belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis. Dan keenam, belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3. PLT Dinas Lingkungan Hidup, Eman Sulaiman, mengatakan pihaknya sudah memberikan arahan kepada PT KSA dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tersebut. Disampaikannya PT KSA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing dengan produk berupa corrugated carton box dan plastics box industry. Atas temuan-temuan pelanggaran tersebut, PT KSA juga harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam surat paksaan pemerintah beserta batasan waktunya. Antara lain, 1. Harus menyusun dokumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH dan persetujuan lingkungan sesuai dengan izin peruntukan penggunaan lahan paling lama 120 hari. Kedua, menghentikan pembuangan air limbah yang menyatu dengan drainase air hujan paling lama 7 hari. Yang ketiga, membersihkan saluran drainase air hujan dan air limbah tinta paling lambat 7 hari kerja. Yang keempat, memisahkan saluran pembuangan dengan saluran drainase paling lambat 30 hari kerja. Yang kelima, membuat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah paling lambat 120 hari kerja. Yang keenam, menyerahkan limbah B3 berupa tinta dan kemasan tinta kepada usaha dan pengolahan limbah B3 yang berizin paling lambat 7 hari kerja. 7. Membuat tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis paling lama 30 hari kerja. Yang terakhir, membuat rincian teknis penyimpanan limbah B3 paling lama 120 hari kerja. Di contoh kasus ini, kita bisa langsung menarik pelajaran bahwasannya melakukan kerusakan terhadap lingkungan akan mendapatkan sanksi. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah memerintahkan manusia dengan tugas terhadap lingkungan alam sebagai khalifah yang menciptakan kedamaian dan keamanan serta menghindari perusakan. Selain itu juga di Quran Surah Hud ayat 61 berbunyi memakmurkan bumi dengan menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis, kita harus memiliki 3 perilaku ini. Yang pertama, ramah lingkungan alam. Kedua, perilaku ihsan terhadap binatang. Ketiga, larangan berbuat zalim dan mengingat bahaya polusi serta berbagai kerusakan alam dan lingkungan. Nah, kesimpulan dari video pembahasan kali ini, etika bisnis Islam adalah nilai-nilai etika yang harus diterapkan oleh para pelaku bisnis, khususnya Muslim, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan hukum Islam. Etika bisnis Islam bertujuan untuk membangun kode etik bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, menjadi dasar hukum, menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperoleh keuntungan yang halal, membangun perilaku yang baik, menciptakan bisnis dalam persaingan yang sehat, dan memberikan kontribusi untuk kemakmuran ekonomi dan keberlangsungan peradaban. Penonton yang saya hormati, kita telah sampai pada akhir dari video ini. Di video ini,
Kita telah membahas tentang pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, manfaat, dan sampai dengan contoh dari pelanggaran etika bisnis di perusahaan. Kita juga telah mengetahui hal-hal yang dilarang dan yang dianjurkan dalam berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Demikianlah penjelasan singkat tentang etika bisnis Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana berbisnis dengan cara yang Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.